Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk di awal saya ingatkan sekali lagi sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu semuanya saya harapkan untuk mengaktifkan video yang dengan tampilan wajah masing-masing agar kita bisa mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya untuk menjaga ketertiban acara pada siang ini, mohon juga kepada peserta semuanya untuk tetap stay ya dan kooperatif dalam kegiatan ini nanti dari awal hingga akhirnya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu narasumber kita pada siang ini, Dr. Sarah Anindya. Mungkin kita akan menyebut dengan nama kecil saja, Dr. Sarah. Boleh ya, Dr. Sarah? Selamat siang, Dok. Siang. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta, partisipan sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat bergabung pada acara webinar pada siang ini dengan tema Kupas Tuntas Mitos dan Fakta COVID-19 bersama Dr. Sarah Anindya yang diselenggarakan oleh STQ Bina Bangsa Gate Sempena Banda Aceh. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamnya seperti yang kita rasakan saat ini. Kami ucapkan sekali lagi selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar dan saya Riza Oktariana MPD akan memandu acara ini dari awal hingga akhir nanti. Mengawali acara hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sedikit saya berikan informasi pada kesempatan ini terkait dengan COVID-19. Berita terupdate di Indonesia sampai tanggal 3 Mei 2020, kasus baru untuk COVID-19 ini 349 kasus. Selanjutnya untuk kasus positif itu di angka 11.192 dan pasien meninggal 845, pasien sembuh 1.876, pasien dirawat mencapai angka 8.471. Selanjutnya PDP juga luar biasa dengan angka 23.130 orang dan ODP sampai mencapai angka 236.369. Melihat jumlah ini, akhirnya Indonesia tergiring untuk menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus COVID-19 dengan angka yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu kita kupas tuntas mitos dan fakta COVID-19 ini agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas sehingga bisa menekan angka-angka tersebut dengan mengetahui COVID-19 secara pasti dan bagaimana cara memutus mata rantainya. Baik, bersama kita sekarang sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, Dr. Sarah Anindya, yang mungkin sekarang ini kita perkenalkan dulu ya, Dok. Dokter ini namanya siapa? Mungkin kalau nama sudah tahu ya, Dok. Sekarang kita akan lebih kupas lagi nih ya. Oke, nama dokter ini adalah Dr. Sarah Anindya. Tempat tanggal lahir Sigli 24 September 1925. Luar biasa, masih muda ya, Dok. Oke, jenis kelamin pastinya sudah dilihat ya Bapak Ibu. Perempuan, agama Islam, alamat domisili Jalan Fajar Harapan nomor 7 Batoh, Banda Aceh, email anindya.hi@gmail.com, pendidikan formal SD Negeri 1 Banda Aceh dari tahun 2001 sampai 2007, terus melanjutkan lagi jenjang pendidikan untuk pertama
itu SMP Negeri 1 Banda Aceh dari tahun 2007 sampai 2010. Dilanjutkan SMA Negeri Modal Bangsa Aceh 2010 sampai 2013. Melanjutkan lagi mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2013 sampai 2019. Nah, untuk pekerjaan sampai hari ini dari tahun 2019, beliau adalah salah satu dokter internship Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok. Baik dok, setelah saya bacakan ini mungkin ada yang sedikit penasaran, mungkin bukan sedikit ya dok, saya bahkan sangat penasaran, ingin menanyakan sedikit cerita singkat saja ya dok. Bagaimana sih pengalaman dokter menangani kasus COVID-19 ini sendiri di RS Bayangkara Brimob Kelapa II Depok? Silakan dok. Terima kasih sebelumnya Bu Riza dan kepada Stekip Bina Bangsa Giat Sempena sudah mengundang saya untuk membicarakan tentang COVID ini ya Bu ya. Karena seperti yang kita ketahui memang penyakit ini sedang mewabah sekali, tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Kebetulan sendiri saya juga rumah sakitnya di Rumah Sakit Bayangkara Brimob itu menjadi rumah sakit rujukan COVID nasional, menjadi rumah sakit tanggap darurat untuk COVID. Jadi kita hanya menerima pasien-pasien COVID saja. Untuk sampai saat ini pasien tetap meningkat, selalu ada pasien hingga untuk ruangan selalu penuh Bu sebenarnya. Jadi setiap hari pasien berdatangan baik ODP itu dalam artian orang dalam pemantauan, kemudian pasien dalam pengawasan atau dari rumah sakit lain yang sudah positif. Dan dari pasien-pasien yang kita terima sendiri ini bervariasi sekali gejalanya. Ada yang tidak bergejala, ada yang gejalanya ringan, hanya batuk pilek, atau bahkan kadang-kadang sudah ada yang sampai gagal nafas, jadi datangnya dengan keadaan sesak nafas. Hanya yang perlu kita garis bawahi bahwasannya di sini jumlahnya yang terus meningkat. Jadi setiap harinya orang yang datang ke rumah sakit untuk COVID ini semakin banyak, dan semakin orang aware, semakin tenaga kesehatan aware, jadi orang-orang yang dengan gejalanya sudah mengarah ke COVID itu akan langsung diarahkan ke rumah sakit. Jadi sebenarnya sistemnya sudah semakin bagus, hanya saja kadang-kadang kita terkendala di kapasitas rumah sakit yang masih kurang untuk menampung. Itu sih Bu kalau dari pengalaman sejauh ini ya, sudah kira-kira 1 bulan lebih kita menjadi rujukan COVID. Gitu. Terima kasih Dokter Sarah atas penjelasan singkatnya. Mungkin nanti kita akan lebih banyak lagi mengupas ya, pastinya seperti tema kita pada siang ini. Mungkin kesempatan ini saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Dokter Sarah untuk langsung memaparkan materi selama 20 menit ke depan untuk memberikan informasi yang jelas tentang mitos dan fakta tentang COVID-19 ini. Silakan Dok. Ya, terima kasih Bu Riza. Sebentar, saya coba. Nah, ini jadi saya coba memaparkan sedikit ya. Sifatnya sharing, nanti kita akan lebih banyak tanya jawab karena ini temanya kupas tuntas fakta dan mitos ya. Jadi ini apa yang beredar di masyarakat. Saya coba kasih tahu dulu faktanya apa, bagaimana kondisinya. Nanti peserta-peserta boleh kita saling diskusi ya. Jadi yang pertama ini agenda presentasi kita akan mengenal dulu coronavirus ini apa, tanda gejalanya bagaimana, kemudian gimana sekarang kondisi di Indonesia maupun di Aceh, bagaimana mendiagnosis, kapan kita harus mulai ke dokter, dan bagaimana untuk yang paling penting pencegahan dari penyakit ini. Nah untuk coronavirus sendiri sebenarnya yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa coronavirus ini sudah ditemukan dari zaman dahulu kala. Jadi dia golongan virus, bukan satu jenis virus ya. Jadi kelompok besar virus, di dalamnya ada banyak jenis. Dia itu bisa menyebabkan berbagai penyakit tidak hanya kepada manusia, namun juga kepada hewan. Nah, dari yang dulu-dulu coronavirus sampai sekarang itu bisa menyebabkan gejala yang bervariasi seperti yang saya bilang tadi, bisa ringan hingga berat. Contohnya nih yang disebabkan coronavirus itu selesma. Selesma itu adalah common cold, batuk pilek biasa. Jadi ternyata batuk pilek biasa yang selama ini kita alami yang kayak oh cuma batuk pilek nih dok, seminggu juga sembuh. Nah itu sebenarnya juga bisa disebabkan coronavirus, tapi jenisnya yang nanti berbeda-beda. Kemudian ada yang kita kenal dengan MERS. MERS itu Middle East Respiratory Syndrome. Dia seperti gejala pernafasan juga, gangguan pernafasan, asalnya dari Timur Tengah. Kemudian ada SARS. SARS ini Severe Acute Respiratory Syndrome, ini pernah menjadi wabah di tahun 2002, termasuk di Indonesia menjadi wabah.
Namun sekarang wabahnya sudah selesai, itu kita katakan SARS. Tiga-tiganya, baik selesma, MERS maupun SARS, itu golongan dari coronavirus. Dan saat ini pada tahun 2019, di akhir tahun bulan Desember, itu kita temukan virus baru dari golongan coronavirus ini yang menyebabkan penyakit yang kita namakan dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. 19 ini karena kita temukan di tahun 2019. Untuk virusnya kita katakan dengan SARS-CoV virus 2. Kenapa dikatakan SARS? Karena ternyata secara genetik mirip ini Bapak Ibu dengan SARS yang dulunya pernah menjadi wabah di tahun 2002. Gitu ya. Untuk penularannya sendiri, virus COVID ini, dia menular melalui droplet. Droplet itu berarti partikel-partikel kecil yang kita keluarkan saat kita berbicara, saat kita batuk, saat kita bersin. Nah, itu keluarlah droplet-droplet kecil itu. Droplet itu sifatnya tidak bisa bertahan terlalu lama di udara. Jadi dia akan segera jatuh, kira-kira dia hanya melintas di udara 1 meter, kemudian dia akan jatuh. Itu kenapa untuk penyebaran coronavirus ini kita mencegahnya dengan cuci tangan, karena dia malah lebih banyak di permukaan daripada di udara, karena dia tidak bisa bertahan lama. Jadi begitu dia kita keluarkan, dia menyebar hanya sebentar di sekitar 1 meter, kemudian dia jatuh ke permukaan. Nah, di permukaan ini yang dia bisa bertahan beberapa lama. Kalau di plastik itu bisa sampai 2-3 hari, di kayu bisa lebih dari 24 jam, malah di permukaan yang virusnya itu akan bertahan lama, seperti itu. Nah, apabila kita memegang permukaan atau misalnya kita memegang suatu benda yang sudah terkena virus itu, kemudian kita memegang bagian mata, hidung, atau mulut, dan virus itu masuk, maka dia dapat menginfeksi tubuh kita, seperti itu. Nanti kita yang sudah terinfeksi, kemudian ngomong lagi kepada orang, berbicara lagi tanpa menggunakan masker, tanpa physical distancing, kemudian kita kontak secara dekat, kita mampu menularkan lagi kepada orang. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya timeline penyakitnya, ini kan kalau di Indonesia baru akhir-akhir ini bisa dikatakan baru 1 bulan ini nih meningkat. Padahal untuk ditemukan sendiri sudah tanggal 31 Desember 2019 itu ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina. Jadi sampai detik ini dicurigai bahwa yang menjadi perantaranya adalah kelelawar yang menjadi perantara virus ini. Kemudian dari tahun 2019 akhir tahun itu kasusnya terus meningkat terutama di Cina dengan angka kematian yang cukup tinggi ya. Sampai pada akhirnya di Indonesia yang tadinya dikatakan oh kita belum masuk nih, virusnya belum masuk. Akhirnya pada bulan 3 itu kita menemukan ada 2 konfirmasi positif. Jadi sudah terkonfirmasi positif COVID-19 di bulan 3 tanggal 2. Tidak lama setelahnya, seminggu setelahnya WHO menetapkan untuk penyakit ini menjadi pandemi. Artinya pandemi itu berarti penyakit yang sudah menyebar luas di seluruh dunia gitu. Jadi tidak lama setelah kita temukan 2 kasus di Indonesia, WHO menentukan itu sebagai pandemi ya. Seperti itu. Nah, untuk tanda dan gejalanya sendiri yang paling sering kita temukan baik dari penelitian maupun dari lapangan langsung yang saya perhatikan itu paling sering dari batuk dan demam. Demam ini biasanya itu demamnya bisa demam panjang, bisa 1 minggu tetap demam naik turun, atau riwayat demam. Artinya riwayat demam ini sudah pernah demam, saat ini tidak demam, tapi masih ada gejala misalnya batuk, pilek, demamnya sudah selesai, itu bisa jadi. Yang kita katakan demam itu jika suhu tubuh di atas 37,5. Ya, jadi kalau misalnya cuman seperti hangat-hangat aja nih dok, kayaknya dok kok diukur cuma 37. Nah, itu kita belum mengatakan itu sebagai demam. Gitu. Jadi demam itu di atas 37,5. Kemudian selain batuk, demam, bisa pilek, bisa sakit tenggorokan. Dalam artian sakit tenggorokan biasanya pasiennya mengeluh kalau menelan itu jadi sakit, kok tenggorokannya rasanya kering, perih, bisa seperti itu ya. Kemudian lemas, lesu, dan yang gejala beratnya adalah sesak nafas. Jadi rasa sesak di dada, tidak nyaman bernafas, atau misalnya dadanya seperti tertekan. Nah, jika ada gejala-gejala ini ditambah adanya riwayat berpergian ke daerah endemis atau transmisi lokal. Jadi daerah endemis itu daerah dengan kasus yang tinggi. Jadi kasus COVID-nya di situ sudah tinggi, misalnya di Jakarta ya, saat ini untuk Indonesia daerah paling zona merah itu di Jakarta. Misalnya baru berpergian dari Jakarta atau baru berpergian dari negara lain seperti itu. Nah itu dia kita akan lebih curiga ke arah COVID.
Atau kalau tidak ada riwayat berpergian, adanya riwayat kontak dengan pasien yang terduga. Jadi misalnya A sudah terduga COVID, kemudian saya berbicara dengan A dalam satu ruangan atau punya kontak erat, tinggal satu rumah, nah itu kita juga lebih curigai. Seperti itu. Nah, untuk kita lihat sendiri peta sebarannya saat ini di Indonesia, ini per tanggal 3 Mei dari gugus tugas 10.800 kasus. Jadi ini setiap hari kasusnya meningkat terus. Bisa karena dua hal, bisa karena memang penyebaran dari virusnya belum berhenti atau memang karena pemeriksaan kita sudah semakin, jadi semakin banyak kita periksa. Seperti itu ya, jadi semakin meningkat, udah menembus 10.000, dan angka kesembuhan itu 1.665, sekitar 15,4%. Dan angka kematiannya 7,7% dari yang sudah terkonfirmasi positif. Sebagian besar di 70% sebarannya tinggi masih daerah orang dalam pemantauan, pasien dalam ini dengan angka segini. Nanti kita akan jelaskan apa bedanya orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Nah, ini perkembangan kasus per harinya, jadi bisa kita lihat trennya ini semakin meningkat terus dalam 2 minggu terakhir, tetap meningkat meskipun meningkatnya tidak terlalu tajam ya, tapi bisa kita lihat terjadi peningkatan secara signifikan. Nah, untuk kelompok umur sendiri, dari grafik yang kita lihat, itu paling banyak, kalau untuk yang kasus positif itu di yang warna merah ini, usia 30 sampai 49 tahun, jadi usia produktif dewasa ya. Itu paling sering terkena COVID, tetapi untuk angka kematian paling sering di usia 50 sampai 69 tahun. Biasanya ini kenapa angka kematiannya tinggi, karena pada usia segini orang Indonesia juga sudah banyak penyakit-penyakit yang menyertai, contohnya darah tinggi, gula, atau misalnya ada penyakit paru kronik akibat merokok. Jadi penyakit-penyakit yang sudah ada ini saat COVID menyerang itu memperburuk, jadi gejalanya lebih buruk sehingga menyebabkan kematian. Untuk gejala-gejalanya bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu, ada banyak, ada batuk, demam, kemudian sesak nafas, bahkan ada gejala-gejala yang tidak spesifik, contohnya kram otot, bisa sampai mual, ada yang bahkan diare, gangguan-gangguan pencernaan ini juga bisa mengarah ke COVID, seperti itu. Tapi untuk yang paling tinggi berdasarkan statistik masih batuk ya, jadi yang paling sering itu batuk gejalanya. Itu tadi kita bicara dari skala nasional. Untuk di Aceh sendiri, meskipun angkanya belum tinggi sekali seperti di daerah-daerah lain, tapi trennya juga tetap meningkat. Jadi per 3 Mei jam 3 siang, ini saya akses ODP orang dalam pemantauan itu sudah 1.911 orang. Pasien dalam pemantauannya 90 orang, sedangkan yang positif sudah 12. Kalau kita lihat trennya yang terus-menerus naik ini, bisa jadi juga nanti daerah Aceh akan seperti daerah-daerah lain yang sudah mendahului, misalnya daerah Jakarta yang tadinya ketahuannya baru sedikit-sedikit, lama-lama semakin banyak, seperti itu. Ya, jadi kita harus tetap waspada, dan Banda Aceh masuk salah satu yang dengan angka yang paling banyak ya pasiennya, seperti itu. Nah, untuk diagnosisnya, ini diagnosisnya tidak bisa kita lakukan sendiri sebagai orang awam. Ini butuh tenaga medis untuk mendiagnosis. Karena gejalanya yang tadi saya bilang sangat variatif, bahkan 80% bisa kita lihat di sini, 80% itu gejalanya ringan dan sedang. Ringan dan sedang dalam artian batuk, pilek, demam biasa, seperti kita batuk pilek biasa ya. Sedangkan untuk gejala beratnya hanya 13,8%, kecil sekali. Hanya beberapa orang yang gejalanya itu bisa berat. Dan itu biasanya pada orang-orang yang sudah lansia, seperti itu. Untuk pemeriksaannya sendiri, biasanya kita akan periksa lab, ya. Lab itu berupa darah, kemudian kita foto ronsen paru. Jadi foto ronsen paru itu atas indikasi tertentu apabila memang kita dari dokternya atau dari tenaga medis lainnya ada kecurigaan ke arah kerusakan paru. Kemudian sekarang yang sedang ramai dibicarakan itu rapid test ya. Kita bisa periksa dengan rapid test. Untuk pemeriksaan cepat, meskipun ini bukan pemeriksaan yang utama, namun ini sudah mulai kita pakai untuk pemeriksaan massal, jadi membantu kita kira-kira nanti untuk melakukan
pemeriksaan utamanya yaitu real time PCR. Jadi real time PCR ini yang pemeriksaan utamanya. Tapi karena alatnya terbatas, juga membutuhkan waktu yang lama, kita masih menggunakan rapid test untuk pemeriksaan massal. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui ini ada orang tanpa gejala, diklasifikasikan sebagai orang tanpa gejala, OTG, itu adalah orang-orang seperti kita yang sehat, tidak ada gejala, tapi kita punya resiko tertular. Jadi kalau misalnya kita keluar, misalnya orang lain, meskipun kita tidak ada gejala, kita punya resiko tertular. Nah, itu namanya orang tanpa gejala. Kalau orang dalam pemantauan, itu adalah orang dengan gejala batuk, pilek, jadi sudah ada gejalanya. Kalau yang tadi kan orang tanpa gejala tidak ada gejala sama sekali, sehat. Sedangkan orang dalam pemantauan ini orang yang ada gejalanya dan dia tinggal di daerah endemis. Misalnya nih, saya ada gejala batuk, pilek, saya tinggal di Jakarta, daerah endemis. Nah, itu saya sudah masuk dalam kategori orang dalam pemantauan gitu. Tanpa adanya tanda-tanda pneumonia. Pneumonia di sini adalah radang paru. Nanti akan diperiksakan oleh dokternya ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah diperiksa, sudah ada gejala, diperiksa, jika ada radang parunya didapatkan dari darah atau didapatkan dari ronsen parunya, itu masuk ke dalam pasien dalam pengawasan. Jadi kalau pasien dalam pengawasan itu sudah jelas di parunya ada kerusakan, itu kita katakan pasien dalam pengawasan. Kalau cuma batuk pilek aja, tapi ada riwayat kontak, atau misalnya dia tinggal di daerah yang endemis, nah itu kita bilangnya orang dalam pemantauan. Gitu ya. Jadi untuk kapan harus ke dokter itu kita bedakan dulu mana yang gejala ringan dan gejala yang memang tidak bisa lagi untuk di rumah saja. Jadi itu baru harus ke dokter. Kenapa penting untuk kita bedakan? Karena jika gejalanya hanya ringan dan kita datang ke pusat-pusat kesehatan, ke pelayanan kesehatan, justru kita akan lebih banyak resiko untuk terpaparnya gitu. Jadi kalau memang kira-kira gejalanya masih ringan, sebaiknya isolasi di rumah aja. Nah, untuk gejala ringan itu biasanya demamnya ringan, di sekitar kalau punya temperatur suhu di rumah, kalau punya pengukur suhu di rumah bisa dicoba suhu 2 kali sehari ya, dia sekitar 37 sampai 37,5, jadi hangat-hangat aja gitu. Demamnya ringan, kemudian batuknya ringan, tidak terlalu mengganggu, atau gejalanya tidak spesifik, jadi tidak ada sesak nafas, tidak ada nyeri dada, seperti itu. Dan masih bisa ditahan kalau misalnya kita masih ngerasa, oh ini masih kayak biasa aja kok dok, masih mampu ditahan. Nah, sebaiknya di rumah aja, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Seperti itu. Jadi kalau misalnya gejalanya ringan, kita lakukan isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri itu durasinya berapa lama dok? Durasinya 14 hari setelah kontak, jika ada kontak. Misalnya seperti ini. Dok, saya kemarin ketemu di masjid nih dok sama bapak ini ternyata dia curiganya kena COVID gitu. Nah, berarti 14 hari dari kontak yang pertama itu kita harus isolasi mandiri, atau jika sudah timbul gejala 7 hari setelah muncul gejala, itu minimal. Jadi muncul gejala hari ini minimal isolasi mandiri sampai 7 hari ke depan ya, seperti itu kalau gejalanya ringan. Kalau untuk gejala yang berat, itu yang baru kita harus ke dokter, harus ke pelayanan kesehatan ya, untuk mencari pertolongan, untuk diperiksakan juga apakah benar COVID atau penyakit yang lain, karena yang tidak bisa kita pungkiri ya Bapak Ibu, memang COVID ini menjadi wabah, tetapi penyakit lain pun di Indonesia tidak berhenti seperti itu. Jadi demam berdarah tetap masih ada, tipes juga kita masih sering seperti itu ya. Kemudian tuberkulosis kita juga masih sering. Itu kenapa kalau gejalanya sudah memang mengganggu, ya mau nggak mau harus tetap ke pelayanan kesehatan untuk diperiksakan. Jadi kalau memang nanti terbukti bukan COVID, kita bisa cari itu apakah ada diagnosis lain atau enggak ya. Gejala beratnya itu seperti demam tinggi kita katakan itu jika suhunya di atas 38 derajat Celcius. Kemudian ada kesulitan bernafas, ada nyeri pada bagian dada, atau misalnya badannya sangat lemas, tidak mau makan, hingga pingsan. Nah itu berarti emang sudah harus ke dokter gitu ya. Kemudian jika memang ada riwayat kontak yang sudah jelas dengan pasien positif dan kita curiga kira-kira kita kena nggak ya, nah itu boleh memintakan diri untuk diperiksa. Mungkin tidak langsung pemeriksaan baku ya, untuk pemeriksaan baku kan itu real time PCR karena terbatas, jadi masih pasien-pasien biasanya yang kita periksakan real time PCR. Untuk pemeriksaan yang kita curigai biasanya dengan rapid test bisa, jadi boleh mengajukan diri, coba di rapid test aja gitu, kalau misalnya memang ada riwayat kontak dengan pasien. Kemudian ini yang terakhir pencegahannya.
Ya, yang tidak kalah penting pencegahannya ada 5 yang utama, yaitu cuci tangan rutin. Kenapa cuci tangan sepenting itu? Kenapa semua orang bilang ini yang paling penting cuci tangan loh, yang paling penting cuci tangan. Karena ternyata struktur dari virusnya itu, selaput virusnya itu bisa dihancurkan dengan sabun seperti itu. Jadi strukturnya itu dia tidak tahan sabun. Oleh sebab itu, dengan kita cuci tangan rutin, apabila memang kita sehabis memegang permukaan tertentu, apakah kusen pintu atau permukaan meja gitu, dengan kita cuci tangan kumannya akan mati. Jadi kita lebih aman untuk makan atau misalnya nanti katakanlah memegang wajah seperti itu. Cuci tangan ini bisa dengan sabun, bisa dengan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Jadi alkoholnya itu untuk sekarang sih dikatakan kira-kira kurang lebih 70%. Jadi dengan kandungan 70% dia sudah bisa membunuh virusnya, maaf ya. Jadi untuk cuci tangan itu kalau bisa minimal 20 detik dan lebih baik menggunakan sabun. Jadi kalau memang cuma di rumah aja, lebih baik pakai sabun dibanding hand sanitizer. Tapi kalau memang harus pergi-pergi nih, Bapak Ibu harus pergi-pergi, boleh bawa hand sanitizer selalu di tasnya. Jadi selalu dipakai. Habis memegang apapun, kita cuci tangan. Seperti itu. Yang kedua, kita gunakan masker. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi maskernya seperti apa. Yang ketiga, physical distancing. Kemudian makan makanan yang bergizi. Ini penting sekali, makan makanan yang bergizi. Dan tidur cukup serta olahraga. Nah, untuk penggunaan masker sendiri, masker itu ada 3 jenis, Bapak Ibu ya, secara garis besar. Sebenarnya dia ada banyak jenis, tapi untuk penularan COVID ini kita bagi jadi 3 jenis supaya simpel ya. Yang pertama masker bedah, itu yang warna hijau. Yang warna hijau, biru, biasanya kita lihatnya di rumah sakit. Tapi sekarang semenjak pandemi ini kita sering melihat juga ya orang-orang udah memakai masker bedah. Kemudian masker N95 ini yang sifatnya lebih proteksinya lebih tinggi lagi. Ini biasanya kita gunakan pada settingan rumah sakit di ruang isolasi bahkan. Jadi sudah di ruang isolasi baru kita pakai masker N95. Dan satu lagi masker kain. Nah, WHO sendiri itu sudah merekomendasikan penggunaan masker kain untuk orang-orang sehat seperti kita. Jadi kalau misalnya kita sehat, tidak ada gejala, kita ingin keluar rumah, harus keluar rumah, misalnya kita harus belanja atau katakanlah kita harus bekerja, itu sebenarnya bisa menggunakan masker kain. Ya, jadi boleh pakai masker kain, tidak usah paranoid berlebihan, misalnya memborong masker, ya nggak perlu. Pakai masker kain ini bisa kita pakai 1 hari 1. Lebih baik lagi kalau satu masker kain itu kita gunakan maksimal 4 jam. Jadi 4 jam kita ganti, atau kalau mau repot nih dok, seharian keluar masa 4 jam ganti ya. Boleh dari maskernya itu di bagian dalam diselipkan tisu. Boleh ya, diselipkan tisu 2-3 lapis, selipkan tisu, kemudian taruh di daerah wajah. Nanti setelah 4 jam tisunya yang kita ganti. Tisunya kita keluarkan, ganti lapisan tisu yang baru, itu juga boleh gitu. Dan masker kain ini kalau misalnya basah harus langsung diganti dan harus dicuci secara rutin. Jadi setelah kita pakai nanti pulang kita cuci dengan deterjen, lagi-lagi dengan sabun ya, boleh sabun apa aja untuk membunuh virus itu begitu. Jadi boleh nih Bapak Ibu yang sehat boleh pakai masker kain. Kalau masker bedah itu sebaiknya dipakai oleh tenaga medis atau orang yang memang ada gejala aja. Jadi kita saling bantu-membantu dengan tidak menggunakan masker bedah secara berlebihan agar yang benar-benar butuh itu yang mendapatkannya, seperti itu ya. Apalagi sekarang masker bedah sudah mulai langka gitu. Untuk pakai masker sendiri itu maskernya harus menutupi mulut dan hidung. Jadi nggak boleh ya Bapak Ibu ya pakai masker di mulut aja, nggak ada gunanya ya. Harus pakai di mulut sama hidung, harus ketutup, kalau bisa ketutup bagian pipinya. Kemudian nanti kalau melepas, jangan pegang bagian permukaan maskernya, jangan pegang di bagian depannya, tapi harus dari tali yang ada di telinga. Jadi keluarkan dari tali, nggak usah dipegang yang bagian permukaannya, karena permukaannya itu kan yang kita hirup udara kan, nanti kalau virusnya nempel di situ, kalau kita pegang sama aja kena tangan lagi, gitu ya. Gitu cara penggunaan masker. Nah, kemudian yang tidak kalah penting selain cuci tangan, penggunaan masker itu physical dan social distancing. Apa sih dok bedanya physical distancing sama social distancing? Kalau physical distancing itu adalah kita menjaga jarak fisik kita. Contohnya misalnya kita bertemu dengan orang, jaga jarak minimal 1,5 meter. Kok 1,5 meter dok? Harus 1,5 meter gitu. Karena yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya dari virus ini kan dia menularnya secara droplet, dan droplet itu kalau dikeluarkan seseorang yang sudah terkena, dia mampu menyebar lewat udara sekitar 1 meter. Jadi amannya kita 1,5 meter supaya kalau memang dia sudah terkena
virus itu tidak kena ke kita, gitu ya. 1,5 meter itu namanya physical distancing. Jadi secara fisik kita menjauh. Kalau misalnya social distancing itu adalah menunda acara-acara yang melibatkan orang ramai. Contohnya misalnya acara pernikahan, acara pengajian, begitu. Kalau bisa ditunda, misalnya acara sunatan ya ditunda dulu. Jadi kita menghindari adanya kerumunan-kerumunan seperti itu. Kemudian tidak berjabat tangan, kalau bisa bekerja, belajar, beribadah di rumah, dan tunda berpergian. Contohnya mudik, atau misalnya pindah dari satu tempat ke tempat lain, tunda dulu sebaiknya gitu. Itu untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan kita, kebaikan orang lain. Karena bisa jadi kita tidak bergejala seperti tadi, orang tanpa gejala, tapi ternyata kita sudah membawa virusnya, nanti kita pulang ke rumah, pulang mudik, ketemu anak kecil, ketemu orang tua, malah kita menularkan kepada kelompok-kelompok yang rentan. Misalnya orang tua kita, atau misalnya anak kita ngerasa, oh kita sehat-sehat aja, tapi untuk orang yang rentan seperti anak kecil yang imunitasnya belum terlalu baik, atau orang tua yang udah punya penyakit lain, itu malah akan membahayakan mereka, jadi membahayakan orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Kemudian harus selalu pakai masker di tempat umum. Siapapun, orang sehat, orang sakit, itu harus pakai masker. Karena dengan memakai masker, resiko untuk penularan dari satu orang ke orang lain itu sangat kecil sekali. Jadi kita berharap kalau memang kita disiplin nih semuanya pakai masker, kita disiplin cuci tangan, kita disiplin physical distancing, insya Allah ini trennya akan mulai menurun gitu. Akan mulai melambat, persebarannya juga akan mulai berkurang. Seperti itu ya. Nah, sekian saja pemaparan dari saya, sharing-sharingnya. Mungkin boleh saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawab. Oke, baik, kepada Dr. Sarah yang sudah memberikan banyak sekali penjelasan tentang COVID-19 ini sendiri. Pastinya kita sudah banyak sekali mendengarkan informasi ini, dan saya yakin sekali masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Bapak Ibu semua yang masih penasaran bagaimana sih sebenarnya yang harus dilakukan, dan apa sih sebenarnya mitos-mitos yang terjadi di luar gitu ya, membuat kita semakin cemas. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sarah. Kami persilakan kepada para peserta untuk bertanya langsung kepada Dr. Sarah. Kita akan membuka dulu satu sesi, yaitu dengan 3 pertanyaan. Ada sedikit arahan ketika mau bertanya, Bapak Ibu. Mohon nanti yang ingin bertanya, Bapak Ibu boleh klik di menu partisipan. Ada di situ gambar 2 orang ya, jadi Bapak Ibu tinggal klik partisipan dan nanti muncul layar partisipannya, dan yang paling bawah kiri yang warna biru boleh Bapak Ibu klik lagi di situ menandakan bahwa Bapak Ibu ingin bertanya. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Sarah, kita akan menunggu pertanyaan-pertanyaan dan mohon diaktifkan videonya ya Bapak Ibu supaya kita bisa langsung tatap muka. Terima kasih. Ada yang ingin tanya? Oke. Sepertinya sudah ada nih Bapak Ibu ke Dr. Sarah nih yang sudah penasaran sekali. Itu kepada Bapak Jagentar Parwilutan Pane dari Medan ya Pak. Biasa. Baik Bapak, silakan dihidupkan videonya dan suaranya juga boleh diaktifkan kembali. Terima kasih. Silakan dengan pertanyaannya Pak. merasa kita sudah mohon maaf saya potong sebentar. Suara Bapak kurang terdengar, mungkin jaringan ini ya. Coba diulang sekali singkat Pak pertanyaannya, karena memang kurang jelas suaranya nih Pak. Mohon diulang. Atau jika memang sangat kesulitan dengan jaringan, mungkin Bapak bisa chat langsung, karena memang suara Bapak sama sekali tidak terlalu terdengar di kita. Jadi Bapak boleh chat nih, nanti insya Allah kita akan memberikan pertanyaan ini ke Dr. Sarah untuk dijawab. Boleh seperti itu ya Pak? Karena memang sama sekali tidak terdengar Pak. Boleh ya Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak.
Selanjutnya mungkin kita akan bertanya kepada sebentar, saya akan melihat kembali. Oke, kepada Ibu Hikmah Handayani ya. Oke, ini dari Melabo. Kebetulan sudah tunjuk tangan ini. Silakan diaktifkan videonya, Ibu. Silakan langsung dengan pertanyaannya singkat ya, Bu. Karena kita mengingat waktu ini. Oke, terima kasih Ibu. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, Bu boleh nih bertanya aja. Halo? Atau via chat saja boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau memang via chat silakan. Tapi kalau memang suaranya terdengar, tapi sampai sekarang ini sepertinya suara Ibu malah terdengar jelas. Jika Ibu memang mau langsung bertanya juga silakan sih, sebenarnya tidak menjadi soal. Tapi kalau memang Ibu masih mau tetap untuk mengechat, ya boleh juga. Kita akan rangkum nanti pertanyaan-pertanyaannya yang sudah di chat. Bagaimana Bu? Mau langsung atau masih tetap chat? Via chat aja Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Baik, saya mungkin akan langsung bacakan chat yang sudah disampaikan oleh beberapa penanya. Di sini ada hal yang ditanyakan dari yang pertama tadi, Bapak yang pertama tadi dari Medan mana ya Pak? Belum ada ya Pak? Baik, saya bacakan dulu saja dari. Maaf Ibu Riza, ini Bapak Jagentar Parlindungan yang dari Medan. Nanyanya secara private, jadi masuknya ke saya aja. Apa saya bacain aja ya? Mungkin boleh. Private ya. Boleh. Silakan Ibu boleh bacakan. Iya. Makasih ya Bapak Jagentar Parlindungan. Ini pertanyaannya, kenapa tenaga medis banyak yang meninggal dunia akibat merawat pasien COVID-19? Apa tidak diperiksa dulu kesehatannya sebelum merawat pasien? Ini jadi sangat malu kita sebagai tenaga medis. Iya benar sekali Pak. Maksudnya saya sendiri sebagai tenaga medis sebenarnya was-was ya, dilema juga. Kita juga punya keluarga di rumah, kita juga ingin sehat, tapi di satu sisi juga kita harus membantu dalam kondisi ini. Yang dikatakan apakah diperiksa dulu atau tidak, sebenarnya diperiksa Pak. Jadi saya pribadi, karena saya di rumah sakit rujukan, itu saya selalu diperiksa tiap 2 minggu, saya diperiksa rapid test. Jadi saya diperiksa dulu, ini dokternya positif atau negatif ya rapid test ya. Kalau misalnya saya positif, tidak mungkin saya boleh bertugas. Kalau saya negatif, berarti saya boleh nih turun ke lapangan untuk bertugas. Sebenarnya sudah diperiksa Pak, tapi lagi-lagi virus ini terlalu cepat menyebarnya. Jadi kayak apalagi di awal-awal ya Pak ya, sebenarnya kalau kita tarik lagi ke belakang, di awal-awal saat virus ini baru mulai muncul, itu tenaga medis sendiri kekurangan alat pelindung diri, karena waktu itu mungkin kita belum menyiapkan, atau misalnya ada kendala distribusi dari alat pelindung diri, jadi kita juga turun ke pasien, itu alat pelindung dirinya belum lengkap. Dalam hal ini juga kadang-kadang pasien tidak ngaku. Sering sekali seperti ini Pak, pasien itu kadang-kadang tidak ngaku, karena stigma di masyarakat buruk terhadap COVID. Jadi kalau misalnya pasien ngaku, saya baru pergi dok dari luar negeri, atau saya baru pergi dok dari daerah sini. Nah itu dia bisa dikucilkan di masyarakat. Dia bisa diusir dari rumahnya, bisa diusir dari kosannya, nggak boleh masuk ke dalam pedesaannya gitu. Jadi karena stigma yang terlalu kuat, atau misalnya ketakutan diri dari pasien juga, aduh nanti kalau saya ngaku jangan-jangan saya diisolasi. Nah ini karena seperti ini juga, kadang-kadang dokter dan perawat juga karena kiranya pasiennya tidak ada keluhan ke arah COVID, jadi kita tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Jadi salah dua-duanya, mungkin kita saat kita tarik ke belakang itu Pak, kita memang belum terlalu siap. Kita belum siap secara mental, belum siap secara fisik ya, belum siap secara sumber dayanya juga. Makanya waktu itu banyak sekali yang kebobolan, virusnya jadi menyerang ke tenaga medis. Di satu sisi juga tenaga medis kewalahan, kecapean, karena pasien yang sangat membludak gitu. Jadi mungkin sistem imunnya tidak sebaik pada kondisi fit gitu. Makanya juga bisa menjadi penyebab kematian dari tenaga medis seperti itu. Namun saya lihat semakin ke sini itu kita semakin bagus pengetahuannya, baik masyarakat maupun tenaga medis ini semakin aware, semakin kita waspada. Masyarakat sudah mulai waspada dalam hal ini. Kalau saya lihat ya Pak, sekarang masyarakat itu batuk pilek, dia mulai aware.
saya kontak nggak ya sama pasien yang COVID gitu. Kalau saya kontak, saya mau ke rumah sakit, saya mau periksa bener nggak ya saya COVID. Nah, jadi pasien sudah lebih berani, masyarakat sudah lebih berani. Dan dokter, tenaga medis pun, baik dokter, perawat, apoteker, itu sekarang sudah lebih waspada dengan menggunakan alat pelindung diri, baik terhadap pasien yang COVID maupun terhadap pasien non-COVID, karena kita belum bisa tahu sampai kita buktikan dari pemeriksaan. Seperti itu. Itu kenapa dikatakan, bukan dikatakan ya, itu kenapa faktanya memang tenaga medis kita banyak yang meninggal. Indonesia salah satu negara dengan tenaga medis yang paling banyak meninggal ya di antara negara-negara lainnya karena itu gitu. Tapi namanya sistem, semakin ke sini ya alhamdulillah semakin baik, penyediaan alat pelindung diri juga semakin baik gitu. Makanya juga angka kematiannya juga semakin bisa kita tekan, mulai melambat, baik terhadap tenaga medis maupun terhadap pasien. Seperti itu Pak Jagantar ya. Kalau diperiksa apa enggak, jadi jawabannya itu diperiksa gitu, diperiksa secara rutin. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak Zulfan ya Bu Riza ya, ini sudah masuk di chat. Jika dilakukan pemeriksaan laboratorium dan X-ray, apa sih yang dilihat dari hasil lab tersebut? Apa pemeriksaan rapid test bisa dijamin nggak? Nah, jadi untuk pemeriksaan darah, lab itu kita biasanya pemeriksaan darah rutin. Kita tidak hanya mengarah ke COVID, Pak. Tapi misalnya gini, Pak Zulfan, ini pasien datang, dia dengan demam, batuk, pilek, atau demam, lemas. Nah, penyakitnya itu bisa banyak sekali. Dengan kita memeriksakan darah, itu kita bisa menyingkirkan penyakit lain. Misalnya kita bisa menyingkirkan demam berdarah, kita lihat dari trombositnya, oh ini bukan demam berdarah nih. Atau misalnya kita bisa menyingkirkan dari infeksi bakteri lainnya, misalnya infeksi tipes, atau misalnya infeksi malaria gitu. Nah, itu kita lakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat itu apakah ada kecenderungan ke arah penyakit lain atau memang tidak ke arah penyakit lain, ke arah COVID. Untuk sekarang sih untuk ke arah COVID ada yang kita lihat dari pemeriksaan darah Pak, meskipun tidak spesifik. Jadi ada komponen darah namanya limfosit yang menurun. Nah, itu kita lihat biasanya apakah limfositnya menurun atau enggak. Kalau limfosit yang menurun, dari komponen darah itu ada yang menurun, yang limfosit tadi yang saya katakan, itu kita lebih mengarah ke curiga dulu ya. Jadi kayak mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendeteksi dia beneran COVID atau enggak. Tapi kalau misalnya dari darahnya tidak ada yang mengarah ke COVID, ya kita mencari diagnosis lain gitu. Karena keluhan demam itu banyak sekali penyakit ya, bisa sampai puluhan. Keluhan batuk bisa banyak sekali penyakitnya, seperti itu. Jadi kita sifatnya untuk menyingkirkan penyakit lain. Kalau untuk pemeriksaan X-ray, jadi dari ronsen paru, kita melihat apakah ada infeksi di paru atau enggak. Karena kalau dari darah itu tidak terlihat, Pak. Untuk kerusakan di jaringan parunya itu tidak terlihat. Kita bisa lihat dari ronsen parunya. Kalau memang di ronsen parunya itu ada infeksi, kita juga bisa lihat kira-kira infeksinya ini mengarah kemana. Jadi bisa aja infeksinya mengarah ke tuberkulosis atau bisa aja mengarah ke radang paru-paru akibat merokok, itu bisa, atau mengarah ke infeksi COVID. Jadi kita melihat dari situ, dari gambaran parunya itu, dari jaringan parunya sendiri, parunya sehat atau ada infeksi atau enggak gitu ya. Itu yang kita lihat dari hasil lab. Kemudian apakah pemeriksaan rapid test bisa dijamin atau enggak? Sebenarnya kalau kita bilang bisa dijamin 100% tidak, Pak, karena spesifisitasnya itu tidak setinggi pemeriksaan bakunya. Jadi pemeriksaan baku itu namanya real time. Bapak Ibu silakan kita masuk lagi sesi selanjutnya ini untuk 3 penanya. Saya harap bisa mengaktifkan dirinya ya Bu melalui live videonya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Oke, ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan lagi? Di sini saya lihat sudah tunjuk tangan juga nih Bu Salwa Khaira. Bu Salwa, halo Bu Salwa. Halo, Ibu Salwa. Nah, sepertinya jaringan nih agak sedikit sulit nih untuk menghubungkan Bu Salwa ya. Oke, Bapak Ibu mungkin yang lain silakan atau langsung saja mungkin kita jawab pertanyaan yang sudah tertera di chat, Dok. Karena sambil menunggu pertanyaan yang lain. Baik, Dok. Dokter.
Iya, halo, halo. Oke, mungkin karena kita sudah menunggu juga nih beberapa orang penanya, namun belum terhubung nih yang menanya, mungkin kita akan menjawab pertanyaan yang muncul di chat saja dulu, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, Dok. Di sini ada yang menanyakan dari Bapak Fahmi, atau fakta apakah orang yang merokok lebih terhindar dari COVID daripada yang tidak merokok? Wah, pertanyaannya ya. Sumber ini saya dapat dari berita atau jurnal yang tertulis dengan bahasa Arab. Mohon penjelasannya, Bu Dokter. Wah, ini pertanyaan khusus untuk Bapak-bapak ini sepertinya. Oke, silakan Iya. dijawab, Dok. Terima kasih. Oke, Bapak siapa tadi yang bertanya? Pak Fareza ya dari Melabuh ya. Makasih ya Pak pertanyaannya. Ini berarti Pak Fareza baca ini bagus ya. Berarti baca-baca berita. Benar-benar ini memang benar bahwasanya masih menjadi perdebatan apakah merokok itu bisa melindungi dari COVID. Jadi itu masih menjadi apa ya kontroversial. Jadi apa ada beberapa yang mengatakan bahwa yang merokok itu memiliki daya proteksi lebih tinggi dibanding COVID, tapi sampai sekarang itu yang lebih banyak dan yang lebih bisa kita percaya datanya dan sudah dilakukan penelitian juga bahwa ternyata merokok itu malah membuat outcome atau membuat gejala yang lebih buruk seperti itu untuk COVID. Meskipun ada beberapa yang menyatakan ada daya proteksi, tapi kalau saya baca-baca untuk penelitian terbaru itu malah bukan proteksi, malah lebih ke arah membahayakan. Kenapa? Kalau kita tarik secara logis ya, secara logika kita juga, kalau misalnya COVID itu kan dia menyerang paru-paru, menyerang jaringan paru. Itu sama dengan merokok. Merokok itu dia dengan bahan-bahan kimianya, nikotinnya, dia akan menumpuk di jaringan-jaringan paru. Jadi dia menumpuk di jaringan paru, kemudian dia menyebabkan kerusakan. Karena bahan-bahan kimianya itu menyebabkan sel-selnya itu akan mati, sel-sel parunya akan mati secara perlahan-lahan. Nah, jika sel-sel parunya aja udah mati, sudah jaringannya sudah mulai rusak, tidak dalam kondisi fit, itu akan lebih sering terkena infeksi sebenarnya kalau kita korelasikan dengan penyakit lain, misalnya penyakit-penyakit paru sebelumnya ya, sebelum COVID, contohnya tuberkulosis, atau misalnya bronkitis, atau radang pada saluran nafas, itu akan lebih parah pada orang-orang yang merokok, gitu. Dan sama ternyata untuk dari penelitian pun, penelitian dari Amerika Serikat, itu menyatakan bahwa rokok itu malah memperparah jadi. Ya gitu, malah memperparah. Begitu, tapi memang sempat keluar sebenarnya ya, benar nih Pak siapa tadi, maaf, Pak Fareza, benar sempat keluar statement, jangan-jangan rokok malah memperingan, tapi ternyata tidak gitu. Sudah dibantah, penelitiannya sudah dibantah dengan penelitian yang lebih baru, dengan sampel yang lebih banyak gitu. Jadi untuk kita lakukan penelitian, terutama untuk efek samping obat atau misalnya efek jangka panjang suatu konsumsi makanan ataupun konsumsi rokok, itu kita harus menggunakan sampel yang ada batasnya. Jadi semakin besar sampel itu akan semakin menggambarkan. Kemudian semakin luas orang yang kita libatkan, misalnya tidak hanya dari satu suku, misalnya kita ambil dari beberapa suku, itu akan lebih representatif gitu. Jadi untuk penelitian yang sebelumnya itu yang dikatakan rokok memberikan daya proteksi itu sudah dibantah dengan penelitian dengan sampel yang lebih besar, dengan orang yang lebih beragam, dan penelitian yang lebih banyak gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan malah memperparah seperti itu ya. Bagus, sudah dibaca ya dan sudah ditanya. Baik, luar biasa jawabannya ya, Dok. Jadi sudah Iya, terjawab ya, Bapak Reza. iya benar. Berarti mitos ya sekarang. Udah jadi Sudah ada faktanya ya. Tadinya sempat fakta ya Pak, Iya. tapi udah jadi mitos karena Iya, Oke, baik. Selanjutnya nih, Dok, ada lagi pertanyaan masih dari Ibu Salwa Khaira. Tadi sudah beberapa kali kita coba melihat terhubung atau tidak, sepertinya susah sekali. Oh, ini dia. Oke, baik, Ibu Salwa. Assalamualaikum. Silakan Bu Salwa dengan pertanyaannya walaupun sudah di chat ya. Oke, silakan Bu Salwa, jadi terlihat langsung wajah lebih enak nih. Oke, baik. Silakan, Bu. Ya Bu Dokter, selamat siang. Pertanyaan saya itu terkait dengan penolakan jenazah yang dilakukan di Jawa waktu itu pernah Bu ya. Mohon volume suaranya Bu agak dibesarkan karena tidak terlalu terdengar.
Oke. Terkait ini Bu, penolakan jenazah yang dilakukan di Jawa beberapa waktu lalu. Jadi mereka takut kalau misalnya virus-virus itu masuk ke tanah, mungkin tersebar ke dalam air di bawah tanah, tersebar ke sungai ataupun sumur-sumur warga. Nah, akhirnya banyak warga situ nanti yang terserang. Mungkin gitu ketakutan mereka. Jadi pertanyaan saya, apakah benar Bu, virus itu akan hidup terus atau mati karena mungkin udah di dalam tanah gitu? Oke. Nah ini Bu Salwa juga pertanyaannya bagus sekali ya. Ini menjadi dilema di negara kita ya, apalagi masih menolak jenazah, apalagi kadang-kadang menolaknya dengan cara ekstrim ya. Jadi udah meninggal kok ditolak. Kadang-kadang tenaga medis ditolak ya, jenazahnya nggak boleh dimakamkan. Sebenarnya itu kekhawatiran yang tidak perlu, Bu. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa untuk makhluk hidup, kuman itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada virus, ada bakteri gitu. Yang paling sering virus atau bakteri. Nah, COVID ini itu jenisnya virus, bukan bakteri. Virus sama bakteri itu dua hal yang berbeda. Saya harus jelasin ini dulu ya. Virus sama bakteri itu beda. Kalau bakteri dia di luar tubuh kita nih, di luar tubuh kita, dia masih bisa hidup. Dia bisa hidup terus, dia bisa berkembang biak. Beda sama virus. Virus itu dia harus ada di dalam tubuh kita. Harus ada di dalam tubuh inangnya. Dalam hal ini COVID ini inangnya kan kita manusia. Jadi kalau misalnya sel kita mati, dia pasti mati. Karena dia nggak bisa hidup di luar sel. Dia hanya bisa bertahan sebentar aja. Kayak tadi saya katakan, misalnya ini keluar nih dari droplet dari kita berbicara, kita bersin. Paling dia nanti mati sendiri karena dia di atas meja misalnya. Udah 3 hari, dia akan mati sendiri karena dia nggak punya sel inang. Dia nggak mampu untuk bertahan hidup dengan dirinya sendiri. Dia harus makan dari sel inangnya, dia harus replikasi dari sel inangnya. Itu bedanya virus sama bakteri. Nah, ini kan kasus COVID ini virus. Jadi dia nggak akan bisa hidup kalau misalnya inangnya udah mati. Gitu, ya. Jadi inangnya tuh udah mati. Katakanlah si A ini dia kena COVID nih, positif nih dok, COVID. Udah meninggal. Apakah virus itu akan mati? Akan mati, karena virus yang di dalam tubuh itu dia nggak mampu lagi untuk mengembangkan hidupnya sendiri. Dia harus ada di dalam sel hidup. Jadi saat dia udah dalam jenazah, dia akan mati. Tapi tetap kalau gitu kenapa dok harus dibungkusnya kok banyak banget, kan virusnya udah mati. Karena tadi sebelum dia mati dia akan coba bertahan dulu sekitar 1-3 hari, dia bertahan dulu dalam kondisi dorman. Kita katakan dorman itu maksudnya dia tidak menginfeksi tapi dia diam aja. Gitu. Dia diam, dia belum mati, dia nggak hidup, dia nggak mati di tengah-tengah, itu namanya dorman. Dia diam dulu 1-3 hari. Kenapa pasien yang udah positif, dia meninggal dan harus segera dimakamkan, itu kita tutup semuanya itu berlapis-lapis, Bu. Saya udah pernah lihat itu. Saya udah pernah lihat di rumah sakit, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, prosesnya itu panjang sekali. Jadi kita siram dulu desinfektan semuanya, yang seharusnya dengan desinfektan pun virus-virus di permukaan tubuh sudah mati. Pun misalnya di permukaan tubuh udah mati lah kan, kalau misalnya virusnya di dalam tubuh lo kan jenazahnya nggak bersin, jenazahnya nggak ngomong. Kalau jenazahnya bersin, batuk, ngomong, nah itu kita lari semua ya Bu ya. Bukan karena virus ya, karena jenazahnya. Kan jenazahnya udah nggak ngomong lagi, dia udah nggak keluarin droplet lagi. Itu kita siram semua desinfektan, habis itu kita plastikin, setelah kita plastikin, kita kafanin, setelah kafanin kita plastikin lagi, masukin peti, petinya didesinfektan lagi, masukin dari peti kita plastikin lagi, dipetiin lagi. Jadi itu berlapis-lapis sekali, saya pernah lihat. Dan itu prosedur yang sangat amat aman. Sangat amat aman. Dan itu udah dilakukan dengan standar di seluruh dunia. Gitu. Karena nggak mungkin misalnya, nggak mungkin juga nih tenaga kesehatan atau pemerintah membahayakan dengan, ya udah kita asal-asalan aja nih masukin ke dalam tanah. Karena kalau misalnya benar dalam tanah terus virusnya hidup, kayak Ibu bilang nanti dia bisa menyebar lewat air, itu akan semakin merepotkan seluruh dunia, merepotkan pemerintah, merepotkan kita semua, karena orang yang kena makin banyak. Pastinya dengan kasus ini sudah ada prosedur seperti itu seaman mungkin. Jadi seaman itu, Bu. Saya sudah lihat sendiri. Gitu. Dan pun jenazahnya tidak akan batuk, tidak akan bersin, dia juga kalaupun virusnya mati setelah didesinfektan, dia akan bertahan sekitar 3 hari di sekitar jenazah itu,
tapi dia sudah terbungkus dengan banyak sekali lapisan seperti itu. Jadi dia tidak akan tembus ke tanah karena sudah diplastikkan. Kalau misalnya kita dengan pemakaman biasa, kita seperti orang Islam ya kan, kita dengan kain kafan. Kalau kain itu masih bisa menyerap. Jadi kain itu kalau kena air kan dia masih bisa basah. Kemudian dari bagian kulit jenazahnya itu masih bisa diserap oleh kainnya. Tapi kalau plastik itu kan kedap, tidak bisa gitu. Jadi virusnya tidak akan kemana-mana. Jadi seharusnya kalau kita lebih bijak, kalau kita lebih banyak mencari tahu, seharusnya itu tidak perlu terjadi ya, kita menolak jenazah seperti itu tidak perlu. Karena kasihan juga ya Bu, udah meninggal masa digituin ya di Jawa ya, jangan sampai terjadi di kita gitu. Kan ini sekarang udah ada ilmunya, jadi udah tahu, nggak perlu untuk menolak seperti itu. Sudah aman, insya Allah ya. Gitu. Oke, terima kasih Dok. Penjelasannya luar biasa. Pertanyaan dari Bu Salwa sudah dikupas tuntas ya Bu Salwa. Jadi jangan ada keraguan ya menerima jenazah yang memang menjadi salah satu korban COVID. Nggak ada yang Iya. nolak lagi. Amin. Baik, kita teruskan lagi Dok. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Dwi Septi Anjas Wulan dari Medan. Assalamualaikum. Saya Dwi Septi Anjas Wulan. Ini Ibu ya? Oke, baik langsung saja. Mungkin Bu nggak usah saya bacakan lagi. Silakan ditanyakan aja langsung. Silakan Bu. Oke, terima kasih kepada Bu Riza. Saya izin bertanya ini. Terima kasih sebelumnya waktunya yang diberikan kepada saya. Mau nanya ke Bu Dokter Sarah. Pertanyaan saya adalah, apakah ibu hamil dapat meneruskan COVID-19 ke anak yang masih berada di dalam kandungan, serta bagi ibu yang sedang menyusui jika mereka terinfeksi atau diduga terinfeksi? Oke, terima kasih. Baik Dok, langsung dijawab saja. Terima kasih Bu Dwi pertanyaannya. Ini memang pasti meresahkan ya. Bagaimana nih Dok kalau hamil di pandemi atau kayak saya baru melahirkan gitu. Saya baru update juga, ini baru baca dari WHO ya. Baru saya baca dari WHO pedomannya untuk ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil itu COVID bagaimana? Ternyata kalau untuk hamil sendiri sampai saat ini Bu, sampai detik ini tidak terbukti bahwa kita menularkan. Jadi ibu hamil itu bisa menularkan ke bayinya, itu tidak terbukti. Bagaimana caranya kok bisa Dok bilang tidak terbukti? Jadi kita untuk mengetahui penyakit itu bisa menular dari ibu ke janinnya, itu kita harus periksa cairan amnionnya. Jadi kalau misalnya kita hamil, kan selain bayinya ada air-airnya gitu loh Bu, di sekitar bayi itu ada air-airnya, itu namanya cairan amnion. Nah kita melihat penyakit-penyakit itu dari cairan amnionnya, kita lihat ada nggak sih penyakitnya. Nah selama ini ibu yang positif COVID itu tidak pernah ditemukan ada virusnya di cairan amnion dia. Jadi tidak terbukti bahwa itu akan menular ke anaknya karena dari dalam kandungannya itu tidak ada gitu. Memang untuk penyakit-penyakit tidak semua bisa ditularkan. Jadi ada penyakit yang bisa ditularkan saat kehamilan, ada yang tidak. Nah, untuk sampai saat update tadi pagi dari WHO detik ini belum terbukti ditularkan lewat kehamilan ya. Jadi sejauh ini dari semua penelitian masih aman. Jadi ibu yang terinfeksi positif, terinfeksi COVID, itu dia tidak menularkan ke anaknya, begitu. Nah, untuk menyusui bagaimana? Itu juga sudah dicari, sudah dilakukan penelitiannya, juga sama dari WHO, jadi virus itu tidak keluar melalui ASI, gitu. Jadi dia tidak ditularkan melalui ASI, jadi kita aman untuk menyusui bayi kita, seperti itu. Tidak perlu ada, misalnya kayak, aduh jadi nggak usah di-ASI-in deh Dok, kayak gitu, karena saya kan takut kayak gitu. Nah itu malah bisa jadi anaknya malah lebih sakit karena kalau bayi kan dia cuma minumnya dari ASI, apalagi kalau bayi-bayi baru lahir sistem imunnya belum ada, jadi sel-sel imunnya itu benar-benar dari ASI ibunya, dari yang dia minum. Jadi malah kalau misalnya kita berharapnya yang keluar itu sel-sel imunnya, jadi dia lebih kuat gitu. Ya, nggak ada pantangan untuk nggak boleh menyusui, nggak ada. Ada juga sekalian saya jelasin sedikit ya, ada juga beberapa yang bertanya, Dok, apa kalau misalnya itu hamil terus udah positif COVID,
apa lahirnya harus sesar dok kayak gitu. Apa lahirnya sesar aja ya dok, biar nanti kalau sesar kan lebih aman gitu. Enggak juga. Ternyata setelah dari penelitian-penelitian enggak juga ya, enggak ada pengaruhnya, enggak harus sesar. Kalau memang nanti ditentukan sesar itu kebetulan mungkin karena ada kondisi lain, misalnya gawat janin atau misalnya kondisi ibunya kurang memungkinkan untuk lahiran normal. Jadi bukan COVID penyebab sesarnya gitu. Mungkin penyebabnya lain. Seperti itu ya Bu ya. Gitu. Jadi aman. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Sepertinya sudah sangat jelas ya Bu dengan penjelasan dari Dokter Sarah. Iya, sudah jelas, penjelasannya sudah lengkap. Ya, terima kasih Dokter Sarah. Ya, sama-sama Oke. Ibu. Baik, Dokter Sarah, ini kita lanjutkan. Ini kebetulan ada yang sangat penasaran dengan dokter nih. Oh iya. Sampai mengechat, Kak, boleh nggak saya bertanya langsung? Soalnya nggak puas kalau ngechat katanya gitu ya. Oh iya, betul. Oke, mungkin kita akan kasih kesempatan dulu nih untuk Bapak Zulfan Haris Alvino. Bapak, halo Pak. Mana nih si Bapak? Bapak Zulfan Haris Alvino. Iya, baik. Ini Pak, tampilkan wajahnya ya Pak, biar kita juga bisa melihat langsung Bapak. Silakan Udah dengan asli nih. pertanyaannya, Pak. Selamat siang dokter, saya dengan Irfan Hari, saya ingin bertanya sama dokter. Seperti dokter mengatakan tadi bahwa dengan bisa nggak didesinfektan virus itu bisa mati? Terus Bisa. kenapa sih bisa mati? Bisa. Terus kenapa sih para aparat yang kita lihat di lingkungan rata-rata menggunakan handscoon? Bukannya dengan menggunakan handscoon itu menjadi mata rantainya jadi nggak akan putus, jadi jalan terus infeksi virus corona ini. Terus masalah rapid test tadi, di Lok Sumawe pernah kejadian juga dengan salah satu dokter spesialis THT, dan hasil rapid testnya positif, ketika keluar hasil lab negatif. Itu bagaimana menurut pendapat dokter? Oke, makasih Bapak Zulfan pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya yang pertama, apakah dengan desinfektan itu mati dok virusnya? Nah itu kita bisa mengatakan dengan desinfektan itu mati. Dengan desinfektan yang benar ya, maksudnya bukan dengan kandungan-kandungan yang sembarangan. Jadi dengan desinfektan yang ada alkoholnya, kemudian ada bahan-bahan tertentunya yang memang sudah terstandar seperti itu, kumannya bisa mati. Tapi kita tidak bisa menggunakan desinfektan pada semua kondisi. Dalam hal ini kayak waktu kita tarik ini muncul, itu hampir di semua tempat. Saya di Jakarta itu di semua tempat, kalau kita mau masuk mall, kalau kita mau masuk tempat-tempat, itu ada box desinfektan. Jadi kita harus lewat ke situ, siram gitu sama desinfektan. Saya ke rumah sakit juga gitu. Kalau di rumah sakit settingannya beda, karena udah pasti pasien-pasien di rumah sakit saya itu COVID semua. Jadi ada box desinfektan, itu kita disiram dulu ya, depan, belakang, semua disiram. Bisa menjadi pilihan dan tidak direkomendasikan ya oleh WHO, juga tidak direkomendasikan, karena desinfektan itu meskipun dia bisa membunuh, tapi maksudnya efek jeleknya lebih banyak kalau misalnya kita gunakan ke badan, kecuali kita gunakan ke barang. Misalnya kita desinfektan ruangan, kita semprot ruangan, kita semprot meja, permukaan meja, itu berguna. Jadi kita berharap virus-virus yang ada di meja itu mati. Kita berharap virus-virus yang tadinya ada di ruangan itu mati, itu boleh. Tapi kalau ke badan kita langsung, kita kan kulit, kita ada kulit. Kita ini terdiri dari sel-sel yang hidup, beda sama benda-benda itu mati. Kemudian nanti kita hirup lagi desinfektannya, itu malah memperparah gejala-gejala pernafasan, jadi bisa sesak nafas, atau nanti matanya jadi iritasi, atau nanti masuk ke mulut udah ketelan, udah jadi radang di bagian tenggorokan gitu. Apalagi kena kulit secara terus-menerus sehari bisa. Itu kalau Bapak lihat orang jualan roti Pak ke komplek-komplek, itu dari satu komplek disemprot, nanti ke komplek lain disemprot, itu bisa 10 kali disemprot. Leluk kulitnya itu kalau pakai desinfektan terus kayak gitu kan. Nggak bisa. Jadi desinfektan itu punya peranan untuk membunuh kuman, tapi tidak langsung di kulit manusia ya, gitu ya. Jadi makanya kita pakainya untuk barang. Kalaupun pakai desinfektan yang misalnya desinfektan dalam artian hand sanitizer, itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk kulit. Jadi alkoholnya tidak terlalu tinggi, dia ada gliserolnya, fungsinya untuk kelembapan kulit dan lain hal sebagainya. Gitu kalau untuk desinfektan. Kemudian
Pertanyaan kedua tadi, maaf saya lupa. Pertanyaan kedua apa tadi ya, Pak? Tadi ada yang rapid. Oh, handscoon. Handscoon ini sarung tangan ya, Pak ya? Ya, kan kita lihat selama ini banyak petugas menggunakan handphone. Alasannya takut yang namanya terkena COVID. Sedangkan COVID bukan, kan dia darah droplet tadi ya, droplet. Iya, benar. Bahkan kontak, drop. Ini COVID ini biasa terjadi dengan kontak sama droplet, ya kan? Iya. Tapi yang kita lihat seharusnya yang berperan penting ini petugas medis, bukan petugas seperti polisi, aparat yang mengatakan menggunakan handscoon. Menggunakan handscoon. Jadi menurut pandangan dokter, apakah layak mereka menggunakan handscoon terus memberi alasan? Bahkan saat ini yang kita lihat masalah mudik sama pulang kampung di tengah jalan mereka. Sedangkan untuk COVID ini dibutuhkan istirahat yang cukup, bukan berdiri di tengah jalan. Ya, itu menurut pandangan dokter gimana? Apakah betul ataukah salah? Ini kan yang kita bahas tentang mitos atau fakta. Apa hanya sebuah proyek pemerintah? Oke, ini pertanyaannya kritis banget ya. Ini proyek pemerintah atau bukan gitu ya. Jadi sebenarnya gini Pak, memang kontaknya itu tadi saya sudah jelaskan, memang penyebarannya lewat droplet. Tapi droplet ini dia sering sekali langsung jatuh. Jadi jatuhnya tuh ke permukaan meja, tadi saya katakan permukaan apa lantai, apa kusen pintu gitu. Jadi tangan ini pun memiliki peranan yang sangat besar gitu. Tangan kita dalam penularannya. Jadi kalau misalnya kita pegang permukaan apapun yang sudah terkena, terus nempel nih virusnya di tangan kita, terus kita pegang wajah, itu bisa tertular. Jadi mungkin di situ kenapa pemakaian handscoon digunakan oleh aparat. Memang sebenarnya kalau misalnya kita mau pilih-pilih ya, kira-kira siapa sih dok yang lebih pantas pakai handscoon? Ya tentunya orang-orang yang lebih beresiko, contohnya petugas kesehatan yang memang nanti akan berkontak langsung sama pasiennya. Tapi nggak ada salahnya juga kalau misalnya menggunakan handscoon, asalkan handscoonnya tidak berlebihan. Contohnya misalnya gini, kalau kita nih pakainya semua orang sehat, misalnya ke supermarket mau ngambil buah, mau ngambil kecap, karena takut nih buah atau kecapnya habis dibersihin sama orang-orang, bersin kena buah atau kecap gitu kan. Takut kita pegangnya, takut kena COVID gitu. Nah, terus semua orang pakai sarung tangan yang harus sarung tangan rumah sakit. Nah, itu kan repot jadinya. Nanti akan kejadian sama lagi seperti langkahnya masker. Karena kita panik buying. Jadi kita panik aja kita beli aja gitu kan. Padahal sebenarnya nggak perlu. Kalaupun memang kita pengennya, saya pengen proteksi lebih nih dok, saya parno aja nih kalau misalnya tangan saya nggak dipakein handscoon gitu. Boleh pakai handscoon, tapi ada handscoon seperti handscoon yang cuman plastik aja yang untuk di dapur, biasanya ibu-ibu tahu. Nah itu cukup untuk melindungi, karena sebenarnya yang kita hindari adalah memegang permukaan benda-benda di tempat secara langsung. Mungkin itu dari aparat mungkin mikirnya seperti itu, kenapa menggunakan handscoon seperti itu. Kemudian apakah salah nih dok, salah nggak ya dok, itu aparat malah berdiri-berdiri di jalan kayak gitu. Ngelarang mudik, padahal kan harus istirahat cukup. Nah itu dilematis sih Pak. Sebenarnya juga saya rasa pasti tenaga-tenaga yang harus tetap bekerja, misalnya tenaga medis bekerja, kemudian aparat-aparat yang tetap harus bekerja, pasti kalau disuruh pilih dia juga nggak mau, inginnya ada di rumah bersama keluarganya aman kayak gitu. Tapi kenapa pemerintah sebegitunya akan ada aparat-aparat di tengah jalan? Karena masyarakat kita juga kadang-kadang kalau saya bilang mungkin masih kurang awareness-nya, jadi masih kayak udahlah pulang aja deh, nggak apa-apa deh, mudik aja toh saya sehat kayak gitu. Sedangkan yang tadi saya bilang bisa aja sehat tapi kita menularkan, jadi ada di kita tapi karena sistem imun tubuh kita bagus, kita nggak ada gejala. Apa ya yang menjadi bagaimana caranya agar orang Indonesia ini tetap diam di satu tempat gitu, karena sebenarnya dalam agama Islam kalau ada wabah itu sebaiknya kita tidak keluar dari satu tempat ataupun tidak ada orang, jadi
tadi ada pertanyaan saya baca di chat ya, kok ini cepat sekali dok hingga menjadi pandemi. Karena sekarang mobilitas itu cepat sekali, Pak. Kita bisa hari ini, pagi ini bisa di sini, nanti siang udah di mana, nanti malamnya udah di mana. Kita bisa kayak gitu. Seluruh masyarakat dunia itu mobilitasnya cepat sekali. Dan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya mudah menyebar, apalagi menyebar lewat udara, itu pasti akan yang tinggi karena kita harus bernafas, kita harus ngomong, kita harus batuk. Itu semuanya ada di udara, terus kita pindah-pindah yang tadinya penyakitnya cuma di Cina langsung pindah ke daerah Korea Selatan. Dari Korea Selatan pindah ke sini, akhirnya ke Indonesia gitu. Bahkan awal-awal kita mulai menemukan COVID di Indonesia juga saya temukan biasanya pada orang-orang yang baru berpergian dari luar negeri gitu. Coba dari awal seandainya kita disiplin untuk tidak berpindah satu tempat ke tempat lain, mungkin penyebarannya nggak akan secepat ini gitu. Itu yang menurut saya menjadi concern pemerintah sih, seperti itu. Kenapa akhirnya harus ada aparat-aparat di jalan untuk menstop orang-orang yang mudik seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ya tadi dari Pak Zulfan ya, ada dok ini kejadiannya rapidnya positif, tapi ternyata setelah dicek dia negatif, cek baku ya Pak ya, berarti cek real time PCR negatif itu sering terjadi. Sering terjadi, rapid bisa positif, ternyata saat kita cek pemeriksaan bakunya, pemeriksaan standar yang paling baku itu negatif. Itu bisa. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, untuk rapid test kita memeriksa antibody, kita memeriksa sistem imun kita ada nggak untuk melawannya. Bisa jadi, kenanya misalnya saya kenanya 1 bulan yang lalu, saya di rapid test sekarang, sistem tapi pas dicek baku, pemeriksaan baku itu mengecek ada atau enggak. Mungkin kumannya udah nggak ada lagi. Udah di sistem imun saya. Jadi sistem imun saya tetap ada dalam tubuh. Dia menjadi namanya sistem imun memori. Kita sebutnya sistem imun memori. Jadi kalau nanti kena lagi, itu setidaknya dia bisa ngelawan lebih cepat kayak gitu. Nah, jadi sistem imunnya tetap ada dalam tubuh saya, tapi kumannya udah dibunuh sama tubuh saya. Jadi pas diperiksa baku, udah nggak ada lagi kumannya. Itu yang kita katakan negatif. Kumannya nggak ada. Itu negatif. Gitu. Jadi antibodinya ada, kumannya nggak ada. Itu bisa yang pertama, atau yang kedua, tadi kan saya jelaskan di PPT bahwa coronavirus ini ternyata banyak loh Pak, bukan cuma satu, dia kelompok besar virus. Bisa jadi kita kena coronavirus yang lain, bukan COVID-19, bukan COVID-19, kita kena coronavirus jenis lain, kayak gitu. Misalnya kita batuk pilek biasa, terus antibodi kita muncul terhadap coronavirus itu, pas dicek COVID-19, positif nih ada antibodinya, ternyata pas dicek spesifik, bener nggak ya ini kumannya COVID-19, ternyata negatif. Jadi kumannya bukan COVID-19, mungkin kumannya coronavirus yang lain, itu bisa. Atau infeksinya sudah selesai, seperti itu. Kenapa bisa rapidnya positif, pemeriksaan kumannya bisa negatif, gitu. Oke, bagaimana Pak Zulpan? Sepertinya sudah dikumpas tuntas juga oleh Dokter Sarah nih. Sudah dipahami ya Pak? Alhamdulillah udah. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan semua kepada peserta juga. Namun, kita harus segera mengakhiri Bapak Ibu untuk hari ini karena memang sangat terbatas karena waktu. Memang saya yakin sekali Bapak Ibu banyak sekali hal-hal yang ingin ditanyakan, namun ada beberapa chat yang belum sempat dijawab, tapi insya Allah nanti akan kita kembalikan ke Dokter Sarah. Mungkin nanti melalui chat juga bisa dijawab kembali lah di hari yang lain. Bapak Ibu, mungkin karena juga waktu yang sudah sangat singkat, ini sudah harus diakhiri segera. Mungkin saya langsung saja menutup kegiatan kita hari ini. Sebelumnya mungkin kepada Dokter Sarah, Anindya, kami mohon banyak kali terima kasih kepada dokter yang sudah memberikan ilmu-ilmu tentang manfaat-manfaat, tentang bahaya-bahaya, bagaimana harus dilakukan terkait dengan COVID-19 ini. Dan saya yakin bukan hanya untuk saya, peserta juga akan merasa manfaat yang cukup besar dari ini. Terus juga kepada seluruh peserta, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau bergabung dan sangat kooperatif dalam mengikuti kegiatan ini. Kepada panitia webinar yang hari ini ada berada di samping saya, mungkin tidak terlihat, namun saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak, bantuannya yang luar biasa. Dan kepada yang paling penting juga di sini yaitu kepada STQ Bina Bangsa Get Sempena Banda Aceh yang sudah menjadi penyelenggara dalam kegiatan ini. Terima kasih STQ BBG, terima kasih Ibu Lili Kasmini. Ya, baik, mungkin itu saja pesan saya, mungkin kesimpulan dari
apa yang telah disampaikan oleh dokter hari ini. Kesimpulannya yaitu stay at home ya, sayangi diri dan sayangi orang lain. Terima kasih, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.